Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Anasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Refwan Suhendi MG ini selaku Kapus Diklat Cap gitu kan. Nah, panggilan ini Bapak atau Kakak nih? Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, terima kasih Kak Anas ya. Karena kita suasana Pramuka, kita panggil Kak Anas saja. Sebenarnya kalau di gerakan Pramuka itu istilah pemanggilan itu istilahnya kakak dan adik. Jadi kalaupun mulai dari kalau siaga itu kan Bunda, Yanda, Pak Cik, Bu Cik. Nah, kalau kita di Pramuka Penggalang sampai ke atas itu kakak dan adik. Oh, kakak dan adik. Ya. Berarti manggil akrabnya kakak aja ya, Kak Refwan gitu kan. Ya. Nah, tema kita pada hari ini Kak Refwan adalah peran pramuka dalam berbakti tanpa henti. Itu kan karena memang sejarah pramuka kita tahu memang dari dulu gitu kan. Bahkan nilai-nilai pramuka juga masih dijunjung tinggi sampai sekarang juga kayak gitu kan, dan pembinaannya juga dilakukan juga gitu kan kayak gitu. Tapi sebelum kita ke tema inti kita gitu kan, pengen tahu juga nih gitu kan aktivitas sekarang gitu kan. Kak Refwan sendiri agak kagok sebenarnya kakak. Tapi nggak apa-apa nih. Kak Refwan sendiri harus dibiasakan gitu kan gitu biar cinta pramuka juga kayak gitu. Kak Refwan sendiri apa aja nih kegiatannya? Ya, terima kasih. Kalau saya sendiri kebetulan untuk pendidikan atau pekerjaan ya di luar gerakan pramuka, kebetulan saya di SMA, sebuah SMA swasta di Kota Bengkulu. Kemudian ya, kalau kegiatan pramuka di kuartir cabang. Berarti memang aktif dari dulu di pramuka. Ya. Gitu. Untuk pertama kali terjun nih di pramuka, Kak Refwan sendiri kenapa memilih pramuka nih gitu kan kayak gitu kan. Mungkin di tahun kapan, ceritanya bagaimana nih? Gitu. Sebenarnya pramuka itu dari kecil ya. Dari kecil. Kebetulan pada saat SD itu kebetulan kami pindah ke Kota Bengkulu ini di tahun 79. Jadi 79 kebetulan di SD yang ada dalam kota, SD 20 waktu itu kita bergabung di situ. Kemudian ada kegiatan kepramukaan. Dan satu-satunya di SD itu yang ada cuma kegiatan pramuka. Oh, nggak ada kegiatan yang lain. Jadi ya kita harus masuk pramuka gitu, ikut kegiatan pramuka. Jadi dari kegiatan pramuka SD inilah mulai dari siaga bahasanya istilahnya ya siaga sampai usia pramuka Penggalang. Kemudian Penggalang kita udah SMP, setingkat SMP. Kemudian dari SMP ke Penega, ya Pandega, dan sampai sekarang seorang pembina pramuka dan juga pelatih pembina pramuka. Oke. Berarti awalnya karena memang tidak ada kegiatan, baru mengikuti. Ya kalau di SD kan zaman itu mungkin belum banyak kegiatan ekstra ya. Jadi kegiatan pramuka yang ada gitu, yang bisa dikembangkan. Nah kebetulan waktu itu juga kebetulan orang tua juga hobi di pramuka. Oh. Jadi dari orang tua ya? Iya, gitu. Orang tua juga hobi pramuka. Gitu. Kebetulan membina di sekolah yang sama, tapi statusnya bukan guru gitu, bukan pendidik. Di luar itulah istilahnya kan, karena membina pramuka di SD itu kita ikut. Nah juga ya kalau bercerita masalah pramuka dari sekolah dasar nggak habis-habisnya nanti. Gitu ya. Berarti pertama kali jatuh cinta dengan pramuka itu karena apa? Sebenarnya kita melihat kegiatan kepramukaan itu lebih apa ya, mengarahkan kita sebagai seorang yang bisa mandiri gitu. Karena ya kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, anak-anak sekarang kan boleh dikatakan yang namanya kemandirian itu sangat jauh. Nah kita zaman itu karena kita masih kecil juga, kita dituntut untuk mandiri. Kemudian juga kita menghayati Dwi Dharma, Dwi Satya, sehingga rasa apa ya untuk pengamalan Trisatya atau Dwi Dharma, Dasa Dharma dan sebagainya itu sudah tertanam. Ya, kalau enggak mungkin nggak sampai berada di sini gitu sebagai seorang pelatih pembina pramuka. Nah, karena keasikan pramuka. Pernah sih untuk mencoba berhenti gitu ya, berhenti dari kepramukaan. Melihat orang pramuka kita enggak tuh jadi ada yang kurang gitu rasanya. Rasanya kok enggak enak gitu.
Akhirnya ya udah aktif lagi di pramuka. Itu zaman-zamannya SMA lah. Berusaha untuk mencoba untuk berhenti dari kegiatan pramuka. Karena mungkin ada kegiatan-kegiatan, mungkin ada distrak kegiatan lain juga gitu ya. Kalau di SMA kan udah mulai banyak gitu ya. Banyak. Kalau di SMA kan memang banyak kegiatan-kegiatan. Cuma kita memang waktu itu gimana caranya? Kayaknya seperti bosen gitu ya waktu itu ya. Karena kegiatannya sibuk dengan pramuka aja. Mau coba kegiatan yang lain gitu kan. Tapi nggak bisa. Tetap balik lagi ke pramuka. Iya. Nah, jadi sampai sekarang itu. Jadi kecintaan terhadap gerakan pramuka itu memang dari kecil. Iya. Dari kecil kita nampak. Artinya memang tertanam dari orang tua, juga dilanjutkan dari tingkat siaga tadi sampai sekarang menjadi seorang pelatih dan pembina pramuka Iya. juga gitu. Nah, kalau ditanya perkembangan nih, gitu kan, perkembangan dari dulu kakak Revan sendiri terjun mungkin selaku tingkat awal gitu sampai sekarang gitu, apa nih yang menjadi perkembangan yang signifikan banget di pramuka? Ya, kalau perkembangan gerakan pramuka memang kan semakin hari semakin tahun tuh berkembang, terutama dengan berkembangnya teknologi. Kalau dulu kan nggak ada teknologi, seperti kita mau belajar misalnya semapur dan lain sebagainya, itu nggak bisa lagi, harus istilahnya secara manual gitu ya, secara manual kita pelajari. Tapi sekarang kan tidak. Dengan adanya teknologi, orang bisa melihat HP, ada di situ kegiatan pramuka, adik-adik bisa mempelajari di situ. Jadi kalau dulu memang rasa disiplin itu lebih tertanam sebenarnya kalau dulu, karena kita memang ditempa untuk itu. Gitu. Jadi kalau yang sekarang disiplin tuh kayak agak kurang gitu. Anak-anak ini kan, karena apa? Mungkin terpengaruh dengan alat-alat komunikasi yang sudah berkembang ini. Dan kita pramuka ya harus mengikuti perkembangan zaman. Dalam arti kegiatan kepramukaan tidak boleh tinggal. Walaupun ada teknologi seperti HP, tentunya HP ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif untuk kegiatan adik-adik kita. Artinya juga teknologi itu membantu ya Pak ya? Membantu secara tidak langsung membantu kalau secara kita edukasi. Kalau kita gunakan untuk hal positif. Iya, secara informasi juga gitu betul, kan, secara betul. ini gitu kan. Iya. Oke, berarti memang perkembangan itu akan selalu ada dan sekarang ini Pak ya, maksudnya memainkan dan memanfaatkan teknologi sendiri gitu. Nah, kalau pembinaan dari awal tadi gitu kan, dari tingkat paling bawah siaga gitu kan. Kalau untuk naik tingkat itu apakah ada kegiatan yang harus dilakukan atau seperti apa dalam pembinaan sendiri? Kalau peserta didik mulai dari siaga itu kan mereka harus menyelesaikan syarat kecakapan umum tuh, syarat kecakapan umum atau SKU, istilahnya dikenal dengan SKU. Nah, di situ ada materi-materi yang diujikan oleh para pembinanya. Biasanya kalau tingkat siaga apa aja tuh, Pak? Ya, siaga itu kan ada siaga mula, siaga bantu, ada siaga tata. Ada tiga tingkatan. Jadi masing-masing ini punya punya kelebihan lah. Karena dari yang siaga mula ke siaga bantu itu tingkatannya semakin tinggi pengetahuannya. Kemudian tambah dengan kecakapan. Ada kecakapan khusus untuk pramuka siaga. Nah, kecakapan khusus ini berkaitan dengan skill adik-adik kita, anak-anak kita. Misalnya contoh, anak kita bisa membersihkan kamar tempat tidurnya. Nah, itu dihargai dengan tanda kecakapan khusus. Jadi ada penghargaan di situ untuk adik kita, untuk anak-anak kita. Nah, kemudian di pramuka penggalang. Nah, di pramuka penggalang itu ada 3 tingkatan juga. Penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Nah, mulai dari penggalang ramu, rakit, dan terap ini juga sama. Ada istilahnya materi ujiannya itu semakin tinggi semakin agak sulit. Ada kesulitan. Ada kesulitan tertentu tuh. Tetapi dengan perkembangan zaman, SKU itu sekarang sudah tidak lagi sulit. Kenapa? Kalau sekarang SKU-nya itu sudah bisa dilakukan di tingkat sekolah atau lulus depan. Kalau dulu materi SKU itu berkaitan dengan teknik kepramukaan semua. Jadi materi umumnya sedikit. Nah, kalau sekarang udah banyak ke materi umum yang kaitannya dengan sekolah. Sehingga adik-adik kita pada saat pengisian SKU tidak perlu keluar jauh-jauh. Cukup dengan guru yang ada di sekitar yang memahami dengan materi itu. Kemudian di tingkat penegak itu ada penegak bantara dan laksana. Nah, ini tingkat SMA kan, penegak bantara dan laksana. Jadi sama, porsinya sama. Semakin tinggi dia semakin sulit. Ya, untuk mendapatkan ilmu itu atau pengetahuan yang diinginkan. Tapi kalau adik-adik kita misalnya dia punya keinginan yang kuat, apapun kesulitan itu pasti dia jalankan. Nah, itu. Yang terakhir itu pandega. Pandega ini usia anak setingkat mahasiswa. Oh, berarti artinya setelah lulus tamat SMA. Ya, SMA ya.
enggak. Cuma ini juga kan tingkatan ini kan berdasarkan usia. Nah, jadi kalau siaga itu kan 7 sampai 10 tahun. Nah, itu pramuka siaga. Kalau misalnya anak ini usianya sudah tingkat pendidikannya misalnya sudah kelas 5, tapi usianya masih usia siaga, maka kegiatannya ada di kegiatan siaga. Oh ya, menyesuaikan juga. Menyesuaikan. Jangan Jadi, sampai juga melebihin usia iya, dia gitu kan. sehingga urutannya itu sesuai. Jangan sampai nanti anak yang usianya masih siaga kita berikan materi-materi penggalang nggak masuk dia. Nah, itu nggak bisa nerima. Nah, itu. Oke, berarti kalau secara materi di setiap tingkatan berbeda-beda juga gitu kan. Ya. Kalau ini untuk pramuka tuh wajib nggak sih, Pak? Sebenarnya kalau kegiatan pramuka itu kan kegiatan ekstra. Jadi di luar kegiatan intra atau kegiatan sekolah. Dan latihan-latihannya juga kan di luar kegiatan sekolah yang wajib tadi gitu. Tapi sekarang yang 2013 kurikulum 2013 itu wajib tuh. Iya. Zaman saya juga dulu wajib. Nah, jadi ada pramuka wajib, ada pramuka ekstra gitu. Nah, yang wajib ini karena memang menjalankan amanat istilahnya keputusan menteri dan undang-undang. Sementara kita yang ekstra ini murni istilahnya yang di luar kegiatan-kegiatan siswaan. Nah, dengan harapan sebenarnya dari yang wajib tadi dia bisa ikut yang ekstra. Tujuannya itu karena yang ekstra memang sedikit dibanding dengan yang wajib. Karena yang wajib kan seluruh siswa. Sementara yang ekstra paling hanya berapa gelintir orang. Berapa persen lah istilahnya dari jumlah siswa yang ada. Kalau untuk partisipan sendiri dari tingkatan-tingkatan gitu, mana yang paling banyak mengikuti kegiatan pramuka itu sendiri? Kalau dari masing-masing tingkatan itu memang yang paling banyak itu di tingkat sekolah dasar. Paling banyak ya? Paling banyak itu. Karena sebenarnya ya di tingkat sekolah dasar inilah kita bisa membina adik-adik kita itu supaya nanti pada saat dia tingkat SMP atau penggalang dia masih bisa ikut pramuka. Tapi yang kadang-kadang kan di SD-nya dia bisa ikut pramuka, pas di SMP nggak ada pramuka. Iya. Itu jadi tantangan juga. Iya, Pak, itu betul. Gitu. Jadi kendala juga kadang-kadang di lapangan gitu kan. Baik, mungkin ditahan dulu Bapak gitu kan. Ya. Nanti kita akan berbicara tentang serunya, tantangannya juga tentang pramuka juga. Ya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.